Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Skolastika Sun dengan NIM 1703030057, semester 7, kelas B, reguler pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ekonomi kesejahteraan. Bagian pertama, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sebuah hubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang handal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seutas sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik, teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilangkan secara aneh dari arus utama ekonomi. Pada akhir abad ini, sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2001, setelah pertengkaran abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Ricardo dapat menentang undang-undang jagung karena mereka akan menaikkan harga jagung dan mengalihkan pendapatan ke tuan tanah. Namun, munculnya neoklasik ekonomi, khususnya dalam karya Marshall, memungkinkan fokus yang lebih sempit dan jawaban yang lebih tepat. Setiap pajak cukai akan menghambat produksi, tidak diragukan lagi, tapi tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak. Tentu saja ada keraguan untuk mengadopsi perangkat Marshallian. Banyak ekonomi mengikuti Smith dan Ricardo dalam memperdebatkan pasar bebas. Mana yang kurang memberatkan harus dimiliki, tampaknya mengganggu peningkatan kemakmuran banyak orang dengan lebih baik daripada yang dapat diarahkan tindakan oleh negara. Mungkin ada sedikit keraguan tentang penilaian nilai yang mendasari alat neoklasik, pendukung pasar bebas, dan pendukung tindakan negara yang mendasari alat neoklasik, bahwa kebijakan yang mereka dukung akan mendorong kemakmuran banyak orang. Dan betapa tidak memberatnya menyiratkan bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan pajak kasus per kasus dan memiliki pajak yang paling tidak membenahi beberapa. Secara lebih umum, pemerintah akan dapat mempertimbangkan manfaat dari proses pasar yang bertentangan dengan peraturan kasus per kasus, sehingga seperangkat aturan birokrasi yang sederhana dapat dengan mudah menghasilkan banyak hal yang peningkatan kemakmuran ekonomi kesejahteraan Piaget. Dengan kuat mendasarkan pada etika utilitarian teori seperti yang dipahami Piaget, teori ini memberikan yang paling transparan dukungan untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran. Mill juga telah meminta perpisahan pertimbangan efisiensi dan distribusi. Inilah dilema para ekonomi mewarisi dari Mill dan menerima analisis Piaget tentang efisiensi persaingan tampaknya membuat perbedaan antara efisiensi dan distributif norma tidak mungkin. Piaget juga mengembangkan diskusi Marshall tentang ekstensis penciptaan konsep eksternalis modern. Namun, itu dikotomi Milliam efisiensis dan distribusi yang memotivasi upaya ekonomi kesejahteraan baru untuk merekonstruksi ekonomi kesejahteraan pada nilai yang berbeda, meskipun terkait erat teori dan kurang koren
sejauh ini bahwa itu dapat dibagi menjadi subset proposisi yang tidak menghubungkan, dan sejauh itu berisi anomali yang tidak dapat dijelaskan. Namun, secara khusus, itu berguna untuk dimiliki koherensi antara konsep kesejahteraan ekonomi dan teori motivasi, keputusan, dan tindakan orang-orang di pasar. Jika kita mengadopsi konsep kesejahteraan dan teori tindakan ekonomi yang bertentangan satu sama lain atau tanpa koneksi logis atau probabilistik, kami akan ajukan pertanyaan mengapa orang tidak memotivasi oleh apa yang kita lakukan. Seharusnya kesejahteraan mereka. Apakah konsep kesejahteraan ongkos bisa bermakna jika berhubungan dengan ekonomi? Kesejahteraan Pigou sangat tinggi koheren dalam pengertian itu. Sebagian besar cerita untuk diikuti adalah upaya untuk melakukannya, mempertahankan koherensi itu tanpa dasar utilitarian spesifik yang diberikan Pigou, dan kegagalan upaya itu. Pekerjaan Pigou tentu saja tidak berlangsung dalam ruang hampa, tapi justru sebaliknya bisa dianggap sebagai kematangan tradisi neoklasik. Beberapa bagian lain utilitarian untuk redistribusi surplus konsumen dan produsen dan tongkat pengukur uang. Paling baik dibahas bersama perkembangan ide-ide tersebut dalam tulisan Pigou dan setelah ide itu, dan penyambungan ide-ide mereka ke dalam ekonomi setelah Mill dan Jevons. Jevons memberitahu kita bahwa pertukaran akan menghasilkan surplus, setidaknya salah satu dari mereka masuk ke bursa, tetapi dia menambah dengan cara kualifikasi itu. Namun, secepatnya penerus dan penemu beberapa sumber normal atau agama. Artinya, seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tindakan dan keputusan hanya bergantung pada kesepakatan mereka, urutan, dan dalam apapun yang artinya seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tidak dalam apapun yang instruksi untuk tindakan itu sendiri, atau wahyu atau sumber pengetahuan lain terlepas dari konsekuensinya. Satu kemungkinan percaya bahwa Tuhan akan senang dengan tindakan tersebut, bahkan jika tidak dilakukan siapapun baik, tetapi sikap Tuhan tidak dianggap sebagai konsekuensi. Seseorang mungkin membantah bahwa Tuhan senang ketika kita bertindak sesuai dengan norma utilitarian. Kedua Mill dan Pigou kadang-kadang tampaknya membuat argumen teori-informasi penuh bersifat utilitarian bukan karena keridhaan Allah termasuk di antara konsekuensi bertindak, namun konsekuensi dapat dilakukan berada di antara mereka sendiri. Konsekuensi mana yang harus dihitung dan bagaimana harus kita perbuat, dan beberapa kemungkinan memang. Misalnya, posisi tidak akan berguna sebagai ini mengikuti dari perbedaan kebutuhan dan dari keinginan. Kebutuhan adalah objektif,
adalah posisi penting untuk ekonomi, dan selanjutnya itu akan terjadi disebut sebagai konsekuensialisme kebutuhan dasar. Itu tidak akan bermanfaat karena ketika seorang utilitarian, konsekuensinya yang harus dipertimbangkan adalah keadaan subjektif pikiran atau kesadaran lainnya. Konsekuensi material dikecualikan, atau lebih tepatnya semua konsekuensi material, dan setiap tindakan atau keputusan dengan sendirinya harus dievaluasi atas dasar keadaan pikiran subjektif yang muncul darinya. Jadi, itu mungkin penting bahwa keputusan meningkatkan kemampuan orang miskin untuk bertemu kebutuhan dasar mereka, dan itu cukup penting untuk beberapa ekonomi kesejahteraan, tapi kepentingan ini mengikuti dari penilaian bahwa keadaan subjektif pikiran yang disertai dengan pengurangan kelaparan lebih intens, mendesak atau kepentingan daripada keadaan subjektif pikiran yang sesuai dengan kenikmatan sebuah kinerja operasi. Terima kasih.